Nah, dasar dari semuanya adalah Anda akan bisa mengerti tentang Tuhan kalau Anda tidak lagi hanya menggunakan panca, indera, dan nalar Anda. Lewat keheningan Anda dibawa untuk terhubung dengan satu perangkat kecerdasan di dalam diri, yang itu bisa ditemukan ketika Anda betul-betul meresapi setiap tarikan dan hembusan nafas. Saat menarik nafas, Anda rasakan di ujung tarikan nafas itu Anda ketemu dengan getaran, Anda ketemu dengan rasa damai di sini. Nah, disitulah Anda akan temukan satu perangkat kecerdasan yang membuat kita bisa menyingkap misteri dari Tuhan dan kehidupan. Nah, perangkat itu disebut sebagai rasa sejati. Baik, kita harus praktis ya. Coba, kalau Anda dalam kondisi bernafas yang natural, Anda tarik secara lembut gitu ya. Ujung tarikannya ada di mana? Ya. Kalau Anda tarik nafas, ujung tarikannya ada di sini, di sini, di sini, atau di sini, atau di sini. Pasti ketemunya di ulu hati. Oke, sekarang lebih detail lagi. Ketika Anda menarik nafas dengan natural, di ujung tarikan itu apa yang bisa Anda rasakan? Ada rasa hangat? Atau rasa nyaman? Atau apa? Haru. Ya, ada rasa haru. Oke. Ada banyak fenomena yang bisa dijumpai di situ. Ya. Nah, catatan pentingnya adalah inilah dasar dari laku spiritual yang membawa kepada kebenaran sejati. Jadi kalau Anda betul-betul memperhatikan tarikan nafas, Anda akan ketemu dengan tahta dari Tuhan yang bertahta di dalam diri. Nah, sekarang ya, dengan perlahan coba Anda bunyikan seperti yang saya pandukan. Getarannya makin kuat apa tidak? Oke. Jadi apa yang tadi kita bunyikan itu adalah alat bantu agar kita semakin bisa merasakan fenomena yang muncul terkait dengan keberadaan diri sejati atau Tuhan yang bertahta di dalam diri. Saya akan uraikan lebih jelas ya. Tapi saya akan bertanya dulu pada Anda. Siapa di antara Anda yang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada? Ada nggak? Tuhan itu bullshit gitu loh. Ada nggak yang punya pandangan kayak begitu? Halo? Nggak akan ditangkap serius. Ngaku aja. Ada nggak? Oke, ya. Berarti nggak ada nih yang menyadari bahwa Tuhan itu sebetulnya nggak ada, cuma bullshit, nggak ada ya? Oh, Ibu, wah, oke. Silahkan Ibu ungkapkan, kenapa Ibu menganggap Tuhan itu bullshit gitu loh? Tolong dikasih mic dulu, Mas Kono. Sewaktu saya kecil itu saya ya kita biasa beragama Tuhan udah ada nggak sih Tuhan nggak ada itu saya nggak ada. Tapi dalam proses perjalanan jiwa itu saya mencari semua saya cari ada dari kelompok malaikat katanya bisa menunjukkan Tuhan, saya cari benar nggak sih itu benar nggak, saya cari tapi ternyata kok kayaknya nggak pas gitu. Ada lagi saya cari ke Kristen, saya ikut ada Islam gitu, katanya kalau dalam ketemu Yesus katanya gitu, nanti bla bla bla.
saya baptis Islam, saya ikuti, bukannya saya keras, saya kelelep di situ. Di situlah saya bingung, ini apa sih yang benar gitu. Saya baca semua kitab, tapi akhirnya saya tersentuh dengan pegawai kita. Jadi tidak ada Tuhan marah-marah di pegawai kita itu. Saya lihat Quran kok marah-marah begini, Kristen juga ini kamu begini bla bla. Akhirnya saya mencari sendiri, membuktikan sendiri. Ya secara sosok memang tidak ada itu Tuhan itu saya dapat, tapi secara rasa ini saya belum sampai ke tahap seperti Mas Guru ya. Tapi saya akhirnya dalam perjalanan saya yang susah itu, saya jatuh bangun kena apa santai kayak apa nanti saya desti apalah, itulah saya kenapa akhirnya saya merasa pas ketemu ada workshop tantra ini. Di akhir perjalanan ini saya yang setelah sekian tahun itu Mas, saya tidak siang tidak malam, saya merasakan semua badan saya diserang ditusuk ya Pak, sampai suatu saat saya itu sudah mati. Akhirnya saya dibangunkan oleh suara gong, entah dari mana itu. Saya di depan, oh ini saya di mana? Oh saya masih harus hidup, saya pikir. Tapi itu kosong. Akhirnya saya mendapat seperti ya petunjuk ya begitu. Oh jiwa saya tidak ada, roh saya tidak ada, iman saya tidak ada. Jadi saya harus kemana saya panggil. Pada suatu waktu itu pernah saya Atman saya orang Bali bilang digantung, saya mesti nebus ke Ibu Durga. Itu saya harus bagaimana menebusnya? Bawa kura-kura seperti begitu saya tangkap. Saya pikir oh kura-kura Ibu Durga kan bagaimana lah, pasti itu dipotong kali di situ sembelih gitu. Oh enggak, ternyata setelah saya aturkan lepas lagi ke alam. Disitulah saya merasakan kasihnya Ibu Durga itu tidaklah seperti apa yang kita tahu, jadi kita bayangkan. Nah itulah makanya yang itu perjalanan saya, dan saya di situ saya bersyukur Tuhan tuh ya secara wujud yang kita tak ada, tapi ya semua yang kita semua begitulah. Oke. Terima kasih sedikit pengalaman saya. Oke, terima kasih, kita kasih applause. Ibu siapa Bu? Nandini. Ibu Nandini, ya. Baik, ya. Ibu Nandini jujur ini menyatakan pada awalnya percaya Tuhan, tapi dicari-cari yang nggak ketemu, kemudian dia berani mengatakan nggak ada itu Tuhan, sampai kemudian menyelami lebih dalam dan ketemu sebuah kesadaran tertentu tentang Tuhan. Ayo Anda yang lain, emangnya Anda nggak percaya sama Tuhan? Wah, jangan sok-sokan Pak. Ya. Siapa di antara Anda yang pernah ada di sebuah titik di mana Anda nganggap agama itu omong kosong, ya? Tuhan itu bohong. Anda ngaku-ngaku, ya. Ya itu mungkin awal mula dari saya mulai masuk meditasi dulu itu Mas. Saya saya mulai dari ledakan titik itu bahwa semua itu udah terlalu membingungkan buat saya. Saya dulu ya saya datang dari keluarga Muslim, ya, saya termasuk yang taat lah tanda petik dulu. Tapi kemudian saya melihat kok semuanya yang aja istilahnya kayak kucing gitu saya lihat. Serem juga ya. Artinya wah, busuk, benar-benar busuk. Artinya saya melihat kesulitan yang dialami ibu saya setelah kepergian almarhum ayah saya. Saya protes keras, merasa di mana itu yang kata Rasul Muhammad, seorang ibu yang seorang istri yang mengabdikan semuanya untuk suaminya itu akan berkah dan sebagainya. Ya tumpukan dari semua itu Mas, tumpukan dari semua itu sehingga saya sampai di titik mulai dari agama itu omong kosong, dari mulai agama kosong ya semakin progresif lah bahwa Tuhan aja sekalian nggak ada, karena kayaknya kok konyol. Penemuannya juga pelan-pelan begitu sih Mas, dan itu sebabnya saya merasa bahwa meditasi lah itu jalan, karena sekali lagi ya dulu ada orang yang memperkenalkan saya pada meditasi. Di situ tiba-tiba saya merasakan sesuatu yang lain, ada sesuatu apa itu saya juga nggak tahu. Di situ mungkin saya mulai lebih menghargai. Ini bukan soal ada tidak ada Tuhan, ada sebuah kekuatan yang besar. Saya juga nggak mau buru-buru bilang itu kekuatan kasihkah, kekuatan amarah.
tapi ada sesuatu yang sangat tinggi. Mungkin saya selama ini salah memahaminya. Nah dari situ ya perjalanan saya lebih mencari ke soal bagaimana saya menemukan meditasi itu, karena saya seperti tahu ini dia jalannya, tapi entah bagaimana orang yang memperkenalkan itu saya nggak berhasil membuat saya bisa betul-betul menemukan jalan meditasi yang tepat lah kira-kira. Ya sampai akhirnya ya ketemu Mas Setio gitu. Oke, terima kasih. Saya butuh satu lagi orang yang berani mengatakan bahwa Tuhan itu omong kosong. Ada yang berani? Ya, kalau gitu saya sendiri. Ya. Iya. Jadi saya pernah menjadi orang yang sangat religius, ya, sangat taat menjalankan semua perintah agama. Hingga kemudian menemukan satu situasi yang tidak terjelaskan. Ya. Ada satu momen di dalam kehidupan saya di mana rasanya Tuhan itu nggak ada, nggak pernah nolong. Gue susah, gue sudah mengabdi sedemikian serius, dianya cuek aja, ya, gitu. Nah, kalau Anda mau jujur, Anda pasti pernah mengalami fase-fase ini, ya, nggak mungkin enggak lah. Tuh. Nah, justru karena itulah kemudian kita digerakkan untuk menemukan yang sejati, yang sebenarnya. Nah, jalan spiritual, apapun labelnya, termasuk tantra, itu mengajak Anda untuk tidak gampang percaya, tidak gampang menyangkal. Ya, tidak menerima begitu saja dan tidak menolak begitu saja. Semua harus terbuktikan di dalam kenyataan dan pengalaman otentik. Nah, kita mulai dengan bicara Tuhan. Untuk menemukan kebenaran sejati, Anda harus melepas semua konsep tentang Tuhan. Tetapi juga jangan menyangkal bahwa Tuhan itu ada. Posisi yang pas adalah Anda netral. Nah, kemudian ikuti semua alurnya, ya. Kalaupun kemudian Anda menerima panduan untuk mengenali realitas yang disebut Tuhan secara bertahap, ikuti saja dulu. Nah, lewat meditasi kita, saya mengajak Anda untuk masuk ke dalam pengalaman-pengalaman yang otentik, yang dari sana nanti Anda punya pengertian sendiri. Ya, tadi kita sama-sama pranayama atau menghayati setiap tarikan hembusan nafas, merasakan betul prana atau daya hidup yang mengalir di dalam diri kita. Gak usah ngomong Tuhan dulu. Sekarang pertanyaannya, tanpa pun Anda punya konsep tentang Tuhan, ketika Anda bernafas, menikmati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan hidup yang nyata yang sedang Anda jalani saat ini, Anda bisa nggak merasakan ada kasih yang datang pada diri Anda? Bisa nggak Anda merasakan damai, bahagia saat Anda melakukan yang tadi? Bisa. Oke. Ya. Pertanyaannya, apakah rasa damai, bahagia, kasih yang tadi itu diberikan kepada manusia dengan persyaratan tertentu atau ada diskriminasi di situ? Ya, secara faktual, ya. Apakah ketika kita bernafas, yang pakai jilbab dapat oksigen lebih banyak ketimbang yang nggak pakai jilbab? Ada nggak fakta seperti itu? Ada nggak fakta bahwa yang KTP-nya Islam itu dapat pasokan oksigen lebih banyak ketimbang yang kejawen misalnya? Ada nggak? Ada nggak diskriminasi berdasarkan status sosial? Kalau yang bangsawan dapat pasokan oksigennya lebih banyak ketimbang yang kaum sudra. Ada nggak? Halo?
Jawabannya ya enggak lah. Oke. Ya. Sepakat nggak ini sebuah fakta? Oke. Nah, sekarang kalau kita mau bicara tentang Tuhan, ya kita nggak usah jauh-jauh dulu membayangkan kayak apa-apa, karena tidak perlu dibayangkan. Tetapi secara nalar kita bisa mempertanyakan, kasih tadi, bahagia tadi, damai tadi, itu emang kita yang buat? Atau kita yang menerima? Ya, kita yang menerima. Berarti kasih, bahagia, damai, hidup, daya hidup ini ada sumbernya. Sumbernya tidak bisa kita lihat. Tapi apakah tidak bisa kita lihat berarti itu tidak ada? Ya. Lewat pranayama yang tadi, nalar kita berdasarkan pengalaman otentik kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebetulnya ada yang merupakan sumber dari kasih murni, sumber bahagia dan damai, sumber hidup dan daya hidup yang nyata, yang kita selalu terhubung dengan dia, selalu ada dalam kesatuan dengan dia. Nah, bolehkah kemudian kalau sang sumber hidup ini, meskipun kita nggak ngelihat, tapi kita kasih nama, inilah Tuhan? Boleh apa tidak? Boleh. Pertanyaan berikutnya, yang ini kalau kita kasih nama Gusti, salah apa enggak? Boleh. Kalau yang ini kita sebut sebagai yang maha pengasih, salah apa enggak? Sang sumber bahagia, sang sumber hidup, boleh apa tidak? Boleh. Oke. Nah, tetapi logis tidak kalau yang ini sebagai sumber bahagia damai kita juluki sebagai yang maha pemarah. Dalam kasus ini loh, jangan bicara yang lain dulu, tapi kita berangkat dari pengalaman otentik, ya. Dari pengalaman otentik kita, ada nggak marah di situ? Anda bisa nggak merasakan Tuhan marah tadi? Berarti kita singkirkan dulu kosakata marah ini dari karakter yang kita jumpai lewat meditasi tadi. Oke. Ya. Pertanyaan berikutnya, ini pertanyaan anak kecil, ya. Bisa nggak yang tadi itu kita juluki sebagai sosok yang suka pilih kasih? Enggak juga, karena tidak sesuai dengan fakta yang kita temukan. Baik, pada titik inilah Anda akan mengerti kenapa jalan spiritual tidak pernah membeda-bedakan. Jalan spiritual tidak mengkotak-kotakan manusia berdasarkan label bahasa sebutan. Jalan spiritual itu memandang semua sebagai pejalan, sebagai keberadaan yang sama-sama merindukan kebenaran sejati. Dan inilah sebetulnya esensi dari semua tradisi spiritual. Ya. Nah, Anda sekali lagi jangan gampang percaya, jangan gampang menyangkal. Maka biarlah pengertian itu muncul lewat pengalaman-pengalaman otentik. Oke? Jadi, mulailah memahami Tuhan lewat pengalaman-pengalaman yang sederhana kayak